Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, memohon pertolongan Tuhan untuk kita menikmati di hari libur ini, hari Idul Fitri sekaligus peringatan hari kenaikan Yesus ke surga. Kita berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami masih diberi kesempatan menikmati hidup dan menjadi orang yang jujur, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Itu menjadi spirit dalam langkah hidup kami pada hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami memohon Roh Kudus menolong kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini Kamis 13 Mei 2021 bertepatan peringatan hari kenaikan Yesus ke surga, sekaligus hari ini adalah hari Idul Fitri bagi saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Firman Tuhan dalam renungan pagi kali ini Kamis 13 Mei 2021 bertajuk Doa Orang Jujur. Teks bacaan diambil dari kitab Amsal 15 ayat 8b, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, berbunyi demikian. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Di zaman sekarang, orang jujur sangat langka, bahkan kerap dibilang sangat suci. Bicara bohong cenderung dianggap hal yang biasa dan lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun dianggap dosa, hanya dosa sepele saja. Padahal di hadapan Tuhan, dosa ia tetap dosa, sekecil apapun. Artinya, ketidakjujuran sudah menjadi gaya hidup orang banyak pada masa kini, dan ini merupakan kekejian bagi Allah. Sosok orang yang jujur berarti memiliki hati yang lurus, tulus, ikhlas, tidak munafik, tidak penuh dusta, dan tipu daya. Berkata apa adanya, ia mengikuti aturan, perilakunya mencerminkan sikap moral yang sejati, yang berasal dari hati yang bersih, lewat pikiran, tutur kata, maupun tindakan keseharian yang berlandaskan pada kebenaran Allah. Nah saudara-saudara, karakter orang jujur bercirikan yang pertama, dalam mencapai tujuannya, apakah itu kekayaan, jabatan, kehormatan, ia tidak menggunakan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menyuap, berbohong, atau cara jalur cepat dengan menghalalkan segala cara yang duniawi, tetapi ikuti aturan dan prosedur yang berlaku seturut firman Tuhan. Yang kedua, ciri orang jujur adalah di dalam memanfaatkan talenta dan kekuasaan jabatannya, ia tetap melangkah serta bertindak sesuai aturan, adil bagi semua orang, dan tidak menindas atau merugikan orang lain, terutama yang lemah, untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok yang tentu bertentangan dengan hukum Tuhan. Ciri yang ketiga orang jujur adalah bicara apa adanya, mengatakan ya jika ya dan tidak jika tidak, karena selebihnya berasal dari si jahat yang bermuara kepada dosa. Kita diingatkan Amsal 21 ayat 6, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Lihatlah contoh Ananias dan Safira yang dihukum mati oleh Tuhan karena berbohong. Juga Amsal 16 ayat 17 yang menyerukan menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Artinya, jika ingin nyawa selamat tanpa kompromi,
kita diharuskan menjauhkan kejahatan. Nah, saudara-saudaraku, nas di atas menyerukan kepada kita bahwa hanya doa orang jujur yang dikenan oleh Tuhan. Sebaliknya doa orang fasik tidak. Pertanyaannya, bagaimana dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan selama ini? Apakah dikenannya? Kita perlu menyadari paling sedikit ada 3 hal. Yaitu, pertama, apakah kita tergolong orang yang jujur seperti yang dikehendaki Tuhan sehingga doa-doa kita layak dikenannya? Kedua, apakah doa permohonan kita sudah sesuai dengan kehendak atau rancangan Tuhan atas kita demi kemuliaan, atau hanya merupakan daftar permintaan untuk kepentingan keakuan kita sendiri? Ketiga, bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu Tuhan, bukan sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Oleh karena itulah, kita mutlak perlu melakukan perenungan diri dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk dimampukan mengerti sekaligus memahami kehendak dan jalan-jalan Tuhan. Alkitab tegas mengatakan bahwa Tuhan Allah sangat menghargai kejujuran umatnya. Standar Allah tentang kejujuran membuahkan hati nurani yang jernih dan hubungan yang tidak terputus dengan Allah. Dan ketidakjujuran merusak hubungan kita dengan Allah. Ketidakjujuran sekecil apapun, tiada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Bahkan sehelai rambut pun yang jatuh dari kepala kita tidak luput dari pengamatan Tuhan. Allah memiliki komputer dan CCTV yang sangat canggih. Karena itulah kita dituntut hari ini untuk membaharui hidup kita dalam kejujuran agar doa-doa kita dikenannya. Karena doa merupakan napas kehidupan Kristiani untuk berpaut kepada Tuhan. Tuhan sangat senang dengan orang yang jujur dan sangat mengasihi orang yang jujur jalannya. Bahkan dengan orang jujur, ia bergaul erat. Bandingkan Amsal 3 ayat 32b. Maka dari itu saudara-saudara, mari jalanilah sisa hidup yang masih dikaruniakan Allah dengan kejujuran, agar doa-doa kita dikenannya untuk menerima segala janji-janjinya. Ada berkat-berkat luar biasa yang disediakan Tuhan bagi orang jujur. Kuncinya adalah mengenal diri dan menyadari bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan kita ini lemah dan penuh keterbatasan. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang yang rendah hati serta mensyukuri kehidupan ini dalam kondisi apapun. Kita hanyalah insan-insan pengembara di dunia fana ini yang pasti akan berlalu. Marilah tulus hati mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, dan melakukan segala sesuatu dalam hidup ini seperti yang Tuhan kehendaki, tanpa keluh kesah dan bersungguh-sungguh. Perlu disadari bahwa dunia fana ini tidak akan pernah bisa menjamin kebahagiaan kita. Tidak peduli seberapa hebatnya harta kekayaan, jabatan, atau kehormatan yang kita miliki. Karena kebahagiaan sejati hanyalah berasal dari Tuhan. Tuhan menjanjikan penyertaannya secara luar biasa bagi orang-orang yang mau hidup memilih untuk jujur. Selamat beraktivitas, selamat berkarya di hari libur ini. Mari kita jalin persatuan dan kesatuan di tengah-tengah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga yang kita peringati. Sekaligus kita juga memberi mohon maaf lahir dan batin bagi saudara-saudara kita di kiri, kanan, depan, belakang tempat kita tinggal. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.
kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kasih-Mu memberikan kesempatan kami untuk belajar jujur di dalam kehidupan kami. Kami sambut hari ini Tuhan, hari karunia-Mu, anugerah-Mu. Di tengah-tengah kami memperingati hari kenaikan-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami ke surga. Hari ini juga saudara-saudara kami, satu turunan dari Abraham, Ishak dan Yakub, saudara-saudara kami yang Muslim juga merayakan hari Idul Fitri, kemenangan mereka setelah menjalani puasa. Kami sambut sukacita dan damai sejahtera, rahmat Tuhan melimpah di tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami sambut berkat Tuhan hari ini, di hari Kamis. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap semangat, terlebih lagi jaga protokol kesehatan buat kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Semangat